Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa fataha lana min asbabil hidayati kulla bab wa raghaba fi turuqis salah wa hadzara min turuqil fasad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa karimul wahhab wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi bil irtiyab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam kajian Masjid Al-Hikmah ini dan masih dalam pembahasan akidah dengan kitab Al-Aqidatu Awwala, yang kita sekarang masuk dalam pembahasan refleksi dari pelaksanaan atau amaliyah terhadap tauhid uluhiyah di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu ini atau beberapa hari ini yang mungkin kita aktif melihat di media sosial, khususnya Instagram, ada hal yang cukup diramaikan ketika beberapa ustadz itu memberikan statement terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Kurs dolar yang naik, yang dimana semua harga bahan pokok pun naik. Pun juga Ana menyampaikan ya di kajian-kajian, pun juga beberapa status WhatsApp dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini, dengan statement yang mirip-mirip bahwa mau dolar itu berapapun jumlahnya, tetap yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau berapapun harga itu naik, tetap yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu sampaikan bagaimana ulama terdahulu menyikapi hal ini, yang dimana adanya keyakinan seperti ini itu menunjukkan adanya tauhid rububiyah dalam diri kita, yang kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Dan sudah kita bahas bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid yang tidak disangkal, adalah tauhid yang diamalkan, diyakini oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menafikan tauhid uluhiyah, tapi mereka mengaminkan adanya tauhid rububiyah. Yang salah satunya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Cuman yang menjadi masalah, dan Ana pun juga menanggapi tapi hanya sebatas status WhatsApp, ya mungkin Anda baca, kemudian juga di Instagram Ana adanya statement-statement yang seperti menyangkal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki, dengan menyalahkan para ustadz yang membuat komentar atau statement seperti itu, seolah-olah dalam tanda kutip dianggap mabok agama, dianggap romantisasi kondisi saat ini dengan dalil-dalil agama. Subhanallah. Yang membantah ini, yang menyangkal ini bukan orang awam saja, tapi banyak dari para dai yang juga menyangkal, menganggap bahwa statement ini itu adalah statement yang salah, karena mereka menganggap kita itu tidak bisa atau percuma kalau hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya usaha dan tawakal atau tawakal dan usaha. Ini yang Ana sayangkan, munculnya statement seperti ini. Padahal dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita akan menyalahkan mereka-mereka yang berwenang, yang bertanggung jawab terhadap naiknya harga-harga bahan pokok seperti itu? Apakah kita akan terus menyalahkan mereka? Tidak.
Apakah dengan kita menyalahkan mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Atau yang paling banyak tuh ngedumel di mana? Di media-media sosial. Ana tanya, adakah efeknya di situ? Ketika mereka merasa mereka sudah berikhtiar dengan kenaikan dolar saat ini, mereka ikhtiar apa? Dengan menyalahkan orang-orang yang dianggap sebagai penyebab. Ana tanya, turun nggak dolar kira-kira? Enggak. Turun nggak harga-harga bahan pokok? Enggak. Terus apa yang kita lakukan? Yang paling utama, dan ini yang Ana katakan tadi di awal, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemberi rezeki, atau sebagai maha pemberi rezeki, itu merupakan bagian tauhid rububiyah kita. Jangan kita tiadakan. Jangan dianggap romantisasi atau apa, menghibur diri. Loh, kalau nggak seperti itu, bagaimana kita menghibur diri kita? Harga-harga bahan pokok sekarang, apa yang kita lakukan? Bahkan dari sisi kesehatan pun, kalau kita berpikir negatif, kira-kira tubuh kita kena nggak di situ efeknya? Kena. Kenapa kita tidak berpikir positif? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan rezeki bagi kita. Dari kita lahir sampai kita wafat nanti. Dan jangan juga menilai bahwa statement ini itu meniadakan yang namanya ikhtiar. Orang yang menyampaikan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki, dianggap orang yang meniadakan ikhtiar. Kata siapa? Motivasi seperti ini itu adalah motivasi yang juga menghibur diri kita. Ketika kita merasa sekarang apa-apa naik tapi gaji nggak naik. Sekarang apa-apa naik tapi pendapatan nggak naik. Apa yang kita lakukan? Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai statement kita menyalahkan pendapat Ustadz tentang pentingnya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala lah yang menjaminkan rezeki kita, itu malah meniadakan tauhid rububiyah kita. Kalau sampai meniadakan tauhid rububiyah, berbahaya itu. Kenapa berbahaya? Orang musyrikin saja meyakini ada tauhid rububiyah. Lah kita malah meniadakan, wal'iyadzubillah. Ini satu kondisi yang subhanallah. Dulu, orang-orang zaman dulu juga merasakan hal yang sama. Mereka juga merasakan harga-harga bahan pokok itu naik. Sudah banyak dijelaskan di sini. Kisahnya Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Tapi bedanya zaman dulu, orang-orang ketika mengeluh harga-harga bahan pokok naik, dinasehati bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaminkan rezeki bagi kita. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka mengiyakan, tapi sekarang berbeda. Ketika ada yang menasehati, memberikan motivasi seperti itu, dianggap salah. Subhanallah. Subhanallah, ini satu permasalahan yang buat anak luar biasa. Bukan orang awam yang mengatakan itu. Mereka para du'a, para da'i. Yang mereka katanya tahu agama, tahu dalil. Tapi malah menyalahkan statement ini. Walaupun maksud mereka itu benar. Jangan kita hanya menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya usaha betul. Tapi kita jangan seenaknya aja menilai statement itu dengan pemahaman kita. Sama halnya kalau anak katakan bahwa mereka dengan kondisi yang sekarang apa-apa mahal, kemudian menyalahkan pihak berwenang yang mereka dianggap bertanggung jawab, kita katakan, apakah Anda mau dibilang pembangkang? Sekarang Anda mengeluh ini, itu. Mana ikhtiarnya? Mana usahanya? Tentu tidak mau. Mana yang kita pilih? Kita meyakini Allah Ta'ala adalah zat yang menjaminkan rezeki kita. Dan kita ikhtiar, atau kita malah menyalahkan, tapi kita ikhtiar. Mana yang kita pilih? Pasti yang pertama. Nah, maka jangan sampai ya kondisi sekarang yang umat Islam itu mulai dijauhi dari pemahaman agamanya. Yang kita tahu sekarang ini subhanallah banyak orang-orang yang sudah terpengaruh
yang menjadikan media-media sosial, TikTok lah, Instagram lah, Facebook lah, apapun itu, dianggap seperti kitab suci, seperti yang mereka mengamini, mengiyakan apa yang muncul dalam video-video atau konten-konten di medsos tersebut itu benar adanya. Padahal banyak yang menyalahi kaidah syariah, banyak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Sudah kita bahas fenomena child free, fenomena yang mengatakan bahwa udah nikah aja, jangan punya anak. Alasannya seakan-akan baik. Kalau kita punya anak, kita ngerawat manusia, makhluk Allah. Kalau nggak dirawat nanti berdosa, bla 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 bla. Baik. Tapi melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Munculnya fenomena vegan, vegetarian, menganggap bahwa kita yang makan daging itu membunuh hewan. Kasihan mereka juga punya anak-anak dan bla 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 sebagainya. Seakan-akan baik, tapi ini menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Makanya berat. Kondisi Islam pada saat itu sangat-sangat berat sekali. Tantangannya bukan main. Nah, jadi jangan kita itu terlalu FOMO, kalau bahasa Gen Z-nya itu fear of missing out, atau takut gak bisa ngikutin tren sekarang, ikut-ikutan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Sampai masalah dakwah pun, masalah agama pun, itu lambat laun dijauhkan kita dari Al-Quran, dijauhkan kita dari As-Sunnah. Ini satu hal yang berbahaya. Dan pentingnya kita mengkaji akidah, dimanapun itu, untuk membentengi diri kita dari hal-hal seperti ini. Dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah ana sampaikan, sekarang ini kita berada dalam kondisi orang yang rajin sholat dianggap sok alim. Orang yang jaga aurat dianggap sok suci. Orang yang belajar agama dianggap kolot. Orang yang bergaul secara syar'i dianggap tidak gaul, tidak keren. Ini kayak gini kondisi yang ada pada saat sekarang ini, subhanallah. Laki-laki yang berjenggot dianggap hewan ini. Subhanallah. Makanya benarlah sabda Nabi SAW, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul awalnya dalam kondisi yang asing, betul? Betul. Abu Lahab tidak tahu apa itu Islam. Abu Jahal tidak tahu apa itu Islam. Masyarakat Mekah tidak tahu apa itu Islam. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah pada awalnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Asing. Kemudian Islam itu berkembang, dikenal dari ujung ke ujung dunia. Wa sayaudu ghariban. Tapi kata Nabi, Islam itu akan kembali asing. Sekarang kita merasakan itu. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi mereka yang dianggap sebagai orang asing. Ini kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan pentingnya kita menghadiri kajian-kajian akidah ini. Muncul statement yang pernah saya sampaikan. Ngapain belajar agama? Tuh orang-orang barat sudah sampai ke bulan. Mereka rencana pindah ke Mars. Kita masih berkutat masalah Allah, masalah ini. Subhanallah. Ini yang terjadi, ya. Dan itu digaung-gaungkan. Akhirnya apa? Akhirnya manusia itu mengejar dunia. Mempelajari ilmu-ilmu dunia. Tapi lupa dengan akhiratnya. Masalah tidak? Ya, ini menjadi masalah. Yang pernah Anda sampaikan tentang penelitian di suatu kampus Islam di Indonesia yang terkenal. Apakah alumninya menjaga sholat? Apakah alumninya berakhlak dengan akhlak Nabi?
Apakah akidahnya sudah benar? Padahal dia alumni kampus Islam. Dan kita menilai sudah mafhum. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Makanya jangan kita remehkan kajian-kajian membahas tentang akidah. Jangan kita merasa, saya sudah tahu kok Allah Maha Mencipta. Saya sudah tahu kok Allah yang ngatur hidup kita. Tidak hanya sampai situ, tidak hanya sebatas itu. Bahkan munculnya syubhat-syubhat dalam pemikiran-pemikiran akidah itu sudah banyak. Dan tidak hanya pada saat sekarang ini saja. Di zaman tabi'in sudah ada Mu'tazilah, sudah ada Jahmiyah dan sebagainya, yang mereka menyampaikan syubhat-syubhat khususnya di dalam masalah akidah. Dengan kita harus mengkaji siapa itu Allah. Terus, dan akhirnya apa? Dibuatlah statement, jangan menjadi mujassimah, menganggap Allah punya tangan, menganggap Allah punya wajah. Padahal Allah yang bilang Allah punya wajah, Allah yang menegaskan dalam firman-Nya Allah punya tangan. Tapi kita dalam pemahaman-pemahaman tersebut betul-betul disuruh berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang nyata. Padahal kita tuh tidak diajarkan untuk itu. Sudah kita hanya meyakini Allah punya wajah, meyakini Allah Subhanahu wa taala punya tangan, meyakini Allah taala turun ke langit dunia. Itu kita yakini tanpa kita memberikan tasawur atau berhayal bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Tapi muncul sekarang itu, pemikiran seperti itu muncul. Yang ujungnya kita tidak akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan pemikiran mereka adalah zat yang menciptakan kita. Dan kita tidak sebatas meyakini, oh ya sudah kita yakin saja itu. Tapi kita berpikir terus. Berpikir terus, kalau Allah menciptakan kita berarti ada menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Iya. Kalau Allah itu awal, berarti sebelum Allah itu siapa? Itulah pola pikir yang apa? Terus menerus dan nggak ada habisnya. Yang ada malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup meyakini saja sudah. Allah punya wajah cukup kita yakini. Allah punya tangan cukup kita yakini. Jangan dianggap kita mujassimah. Kita tidak pernah mengatakan Allah punya wajah seperti makhluk-makhluknya. Kita nggak pernah mengatakan bahwa Allah punya tangan seperti makhluknya. Tidak pernah, abadan. Kita cukup meyakini saja. Sudah. Nah, itu pemikiran yang ada. Berkembang pada saat sekarang ini. Pentingnya lagi-lagi kita mengkaji bab-bab akidah. Dari ujung sampai ujung, ulang lagi, murojaah lagi. Jangan bosan kita mengkaji masalah akidah. Kita aja baca Al-Quran. Ana tanya sama antum. Kita sudah hafal berapa? 1 juz. Kalau 1 juz itu tidak kita murojaah, hafal nggak kira-kira? Hilang. Sama dengan masalah akidah ini. Masalah syariah. Kalau tidak kita ulang-ulang kajinya, sudah hilang. Kita akan lupa Allah Ta'ala pencipta kita. Kita akan lupa Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, akan lupa itu. Dan seberapa sering di dalam muamalah kita, bahkan dalam ibadah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan riya, ingin dilihat. Dengan sum'ah, ingin didengar. Seberapa sering kita seperti itu? Seberapa sering kita ketika kita itu mengamalkan satu amalan, ternyata amalan tersebut membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Seberapa sering? Nah, itu menandakan bahwa akidah itu harus terus dikaji, harus terus diulang-ulang. Nah, Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, Innal hayah kulluha majal, atau majal.
Wa tatbiq li hadha tauhid qala Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dalam surat Al-An'am 162-163 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, katakanlah bahwa salatku wa nusuki, ibadahku. Jumhur ulama menafsirkan sesembelihanku, tapi ibadah juga enggak ada masalah. Al-Qurtubi tafsirnya kita mengatakan seperti itu. Al-Qurtubi mengatakan nusuki ibadati, ibadah-ibadahku secara umum, tapi yang khusus sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati pun juga matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak salah ketika ada seorang ustadz, seorang dai yang memberikan kita nasihat motivasi bahwa gak usah khawatir, Allah Maha Pemberi rezeki. Betul. Karena hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang mau hidup kita untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa? Siapa dari kita yang matinya, na'udzubillah, jangan sampai kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa? Abadan, gak ada. Nah, kita ini manusia juga aneh. Egonya tinggi banget. Giliran seneng, lupa sama Allah. Giliran susah, ingat sama Allah. Padahal jelas, wa mahyaya, kehidupanku. Seluruhnya, bukan sebagian. Seluruhnya. Naam. Wa mamati, matiku, wafatku, jelas. Lillahi rabbil alamin la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pola pikir kita di dalam menguatkan akidah kita, di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan satu hal dengan kondisi seperti ini, introspeksi diri kita. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahkan diri kita. Apakah ibadah saya sudah benar? Apakah selama ini saya menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu caranya. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, ingat-ingat juga apa amalan yang kita amalkan sehingga Allah Ta'ala berikan kita rezeki. Sehingga kita bisa konsisten istiqamah dalam menjalankan ibadah tersebut, amalan tersebut. Dan di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan beberapa kondisi ya sebagai refleksi dalam pengamalan tauhid uluhiyah di kehidupan kita. Yang pertama, idza marida ahadu afradi usratik. Kalau ada salah seorang keluarga kita yang sakit, la qaddarallah, fakama tatlubu lahu at-tabib fa'allimhu ayyas'alallah ta'ala syifa' liyaqwa indahu tauhid. Sebagaimana dokter meminta kepada dia, maka kita sampaikan kepada keluarga kita yang sakit, ayyas'alallah ta'ala asyifa. Mintalah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyaqwa indahu tauhid, untuk memperkuat tauhidnya. Wa yartabitu qalbuhu billahi ta'ala, supaya hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa liya'lama annal ilaj, harus kita ketahui, harus dia ketahui dan pahami bahwasannya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat tabibu sabab, tabib itu adalah perantaranya. Sebab di sini bukan sebagai tokoh utama, tapi perantara. Wa annasyafi huwallah ta'ala, yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ana sampaikan,
Kalau kita sakit bukan cuma rebahan aja, tawakal, nggak ada seperti itu. Ada usaha lain. Minumlah, makanlah makanan yang sehat, minuman yang sehat. Masih sakit, pergilah ke dokter. Konsultasi sama beliau. Mintalah obatnya dan yakini dokter dan obat sebagai wasilah. Bukan penyebab utama. Kenapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Akhirnya apa? Ketika kita tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui obat yang diberikan dokter, kita tidak menyalahkan dokter. Kenapa? Oh, berarti Allah Ta'ala belum menyembuhkan saya. Saya cari obat yang lain, alternatif yang lain. Seperti itu, betul. Pernah Ana ceritakan di sini. Mungkin antum sebagian antum udah lama sekali ceritakan. Ada seorang dokter jantung di Bandung, seingat Ana ya. Yang Masya Allah, dokter jantung ini tauhidnya kuat sekali, akidahnya kuat sekali. Setiap ada pasien yang datang, beliau tuh nggak ngasih obat. Beliau ngasihnya apa? Nasihat-nasihat akidah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana tanya sama antum. Allah alam ya, apakah ada dokter di sini? Kalau kita pergi ke dokter, kita seringnya dengar dokter itu diagnosa penyakit kita, kemudian ngasih obat, apa nasihatin kita buat dekat sama Allah? Jujur. Ngasih obat kan? Pernah nggak kita datang ke dokter, dokter bilang, tolong jaga sholatnya. Pernah Pak? Tolong jaga sedekahnya. Pernah Pak? Enggak. Atau paling tidak, pernah nggak mereka bilang, semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu? Pernah? Paling bilangnya apa? Cepat sembuh. Ada nggak dia membawa nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini? Walaupun secara sekilas sama, tapi kan nggak ada salahnya toh. Semoga Allah menyembuhkanmu, ada salahnya kan? Tapi pernah nggak kita begitu? Itu refleksinya. Itu cerminan kita sekarang. Bahwa dokter-dokter, tidak anak katakan di sini, dimanapun itu, sekalipun mereka beragama Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, paling tidak mereka harusnya seperti itu. Yang dibawa itu apa? Nasihatin mereka supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Nah, dokter ini begitu. Setiap ada pasien begitu dinasihati sama dia. Jarang beliau tuh ngasih obat, jarang. Sampai akhirnya Allah takdirkan mereka sembuh. Ana tanya sama antum, kalau pasien sembuh, datang nggak ke dokter? Datang nggak ke dokter kira-kira? Yang rugi siapa kira-kira? Dokter. Ya, udah sekolah mahal-mahal, pasien sembuh, nggak datang ke dia. Siapa lagi pasiennya? Ya kan? Makanya kan sekarang ada sebuah pola mindset ya, istilah rumah sakit itu salah. Kenapa? Rumah sakit itu rumah buat orang sakit. Padahal kira-kira kalau orang ke sana tuh mau apa? Mau sembuh, mau sehat, harusnya apa? Rumah sehat kan begitu. Sekarang kan muncul seperti itu kan? Ya. Naam. Maka ya, mereka tuh harus meyakini bahwa yang menyembuhkan tuh Allah. Nah, sama kayak dokter ini. Lambat laun apa? Pasiennya sembuh. Pasien sembuh kira-kira datang nggak ke dokternya? Nggak datang. Nggak datang dokter, dapat uang nggak? Nggak dapat uang. Kapan balik modalnya? Kan begitu logika kita ya. Nah, jadi dianggap yang namanya kedokteran itu adalah bisnis. Pokoknya mau nggak mau orang harus apa? Sakit. Ya, kalau semua orang sehat, kira-kira dokter punya uang nggak? Punya uang nggak kira-kira? Enggak. Makanya profesi yang paling nikmat itu adalah pedagang. Kenapa? Tidak menzolimi orang lain. Mereka menjual kebutuhan orang yang kita butuh. Nah, sekarang ini
Ya, ana nggak menyalahkan dokter, nggak ana salahkan. Tapi kalau kita melihat kepada dokter ini, orang-orang pada sembuh, nggak ada yang datang ke dia. Yang ngedumel siapa? Perawatnya yang ngedumel. Asisten dokter ini ngedumel. Dia bilang ke dokternya, dok, nggak ada lagi pasien datang ke kita, dok. Semua pada sembuh. Padahal beliau itu apa? Ngasih wejangan, nasihat. Dekatkan diri kepada Allah. Jaga ibadah, bla dan sebagainya. Perawat ini, asisten ini khawatir. Kenapa khawatir? Nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan. Iya dong. Nggak ada pasien, nggak ada uang masuk. Nggak ada uang masuk, nggak digajilah dia. Di sini tauhid rububiyah hilang. Dia khawatir. Padahal Allah yang ngasih rezeki. Kata dokternya, nggak usah khawatir. Allah ngasih rezeki kepada kita. Selang berapa lama, datang pasien lama yang dulu kena jantung, sembuh dia. Berterima kasih kepada dokternya. Dok, alhamdulillah saya sudah sembuh, dok. Saya mau berterima kasih, dok. Dokter, saya akan berikan hadiah umroh. Diberikan kepada siapa? Ke dokternya pun juga asistennya. Asistennya nangis. Yang tadinya dia protes, pasien kok pada sembuh, nggak ada pemasukan, sekarang dia nangis. Kenapa? Rezeki itu dari Allah. Dia sampai sujud syukur, dia nangis. Karena apa? Itu yang dia harapkan, bisa pergi umroh. Dari siapa rezeki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sakit, atau siapapun sakit, ya saudara kita siapapun itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala syafi, zat yang maha menyembuhkan. Kita yakini itu. Dokter, obat, herbal, dan sebagainya adalah perantara. Jalan kita mendapatkan kesembuhan, iya. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kejadian-kejadian yang ana pun juga tahu, kisah-kisah orang terdekat ana, tetangga ana, yang mereka hanya divonis hanya hidup beberapa bulan aja. Allah takdirkan dia punya anak sampai sekarang banyak. Masih hidup, suami istri kerja. Padahal sebelum menikah, vonisnya cuma 4 bulan dia hidup. Sampai sekarang masih hidup. Tetangga ana, ya, yang terkena penyakit di perutnya, Allah alam lah, entah kanker, entah apa. Divonis hanya berapa bulan saja dia hidup. Tapi Masya Allah, dia orang kaya, sebulan sekali dia umroh. Selama umroh tuh air zam-zam aja dia minum, hilang penyakitnya. Allah wafatkan beliau dalam kena penyakit COVID, bukan penyakit lamanya. Bayangkan. Vonis seperti itu oke, mungkin itu hanya sebuah kemungkinan saja, perakiraan saja, tapi bukan kepastian. Dan itu sudah banyak kisahnya, antum pun juga pernah merasakan. Mungkin keluarga antum, teman-teman antum, ya seperti itu memang. Jadi kalau kita sakit, yakini betul-betul dengan keyakinan Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ketika kita minum obat, baca Bismillah. Ketika kita sakit, baca Allahumma rabban nas, mudhibal ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ada doa lain yang dibaca 7 kali, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyani. Hafalkan doa itu. Pegang di mana yang sakit, di dada kah, di perut kah, di kepala kah, di pundak kah, pegang. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyani. Kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW baca zikir pagi, petang. Itu salah satu obat. Kita juga, na'udzubillah, sebagian ketika merasa hidupnya berat, seakan-akan kesurupan, seakan-akan dibebani oleh makhluk gaib, tiba-tiba apa? Minta diruqyah.
Usaha sendiri dulu, baca zikir pagi petang. Dan kita tahu kan, khasiat ayat kursi, khasiat 3 kul, kita tahu itu. Nah, kita meyakini dengan kita membaca zikir-zikir seperti itu, doa-doa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita kesehatan, kesembuhan dan kebaikan. Yang kedua, indama tu'addil umrah ma'a usratik. Ketika kita berangkat umrah sama keluarga kita, fa'alimhum annahu la yajuzu tawaf illa bil Ka'bah. Ajarkan mereka bahwa tidak boleh kita tawaf mengelilingi sesuatu kecuali hanya kepada Ka'bah saja. Wa anna tawaf bil qubur wa su'ali ahliha syirkun akbar. Dan tawaf mengelilingi kuburan dan meminta hajat kepada penghuni kubur itu merupakan syirik besar. Jangan takut, wah mana ini bilang orang syirik. Masa ziarah kubur syirik? Ziarah kubur boleh. Adzan dulu.